Baik teman-teman, shalom. Mulai pembinaan kita, mari kita minta pertolongan di dalam doa kita. Berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kebaikan, kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga dalam kasih sayang Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Kami akan melakukan pembinaan bersama, sertai kami MC, moderator, pemateri, bahkan kami semua sebagai pendengar. Tuhan kiranya senantiasa menganugerahkan kami hikmat, sehingga pembinaan kami dari awal sampai selesainya pada malam hari ini senantiasa berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, sertai kami dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang melanjutkan lagi, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak sedia. Namun pada hari ini teman-teman, kita sampai di tema minggu ini, tak kenal maka tak sayang. Nah, baik teman-teman, mungkin saudari Dian dan saudari Dewinda sebagai ini memperkenalkan diri sebelum memulai pembinaan. Baik teman-teman, ya, perkenalkan nama saya Wisnu Amanda. Ya, saya mahasiswa IAKM Raja semester 7 jurusan teologi. Nah, kebetulan saya mengikut sama teman-teman untuk melaksanakan pembinaan karena kebetulan saya ditempatkan di Selayar KKL. Jadi melihat ya fakta di sana bahwa tidak banyak kemudahan yang jadi susah saya untuk melakukan pembinaan. Jadi saya bergabung sama teman-teman di sini melakukan pembinaan. Mungkin ya perkenalan selanjutnya dengan sedangnya. Shalom. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Labubendara. Teman-teman bisa sama saya Dian. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Tapi orang tua orang Raja hanya berdomisili di Palu. Saya juga anak KKL. Saya sekelas sama Wisnu dan juga sama Dewinda. Saya ber-KKL di Jemaat Priorita yang ada di daerah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman mungkin sudah mengenal saya, tapi tak kenal maka tak sayang. Mungkin masih ada yang belum mengenal saya dan tidak sayang kepada saya. Dan sisa beberapa bulan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Dewinda Karubak. Teman-teman menyapa saya Winda, tapi saya lebih akrab dipanggil Dewi. Tetapi karena di pastori nama Dewi dan Dewi itu hampir sama ketika dipanggil, jadi ketika saya ditanya nama panggilannya apa, Winda saja. Jadi mungkin itu perkenalan dari saya karena teman-teman sudah tahu saya lebih jauh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembinaan, kitab Efesus mengatakan, Efesus pasal 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Untuk itu teman-teman, ya langsung saja kita masuk dalam pembinaan. Materi pertama dipersilakan kepada Dewinda untuk membimbing kita dalam pembinaan pada sisi pertama. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, baik, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Sempat kami tadi drop, hampir tidak jadi melakukan pembinaan karena melihat 5 jam biasanya waktu mati lampu dan kami berpikir pasti jam 10 baru nyala. Tetapi kami di rumahnya kayak tadi berkumpul, berdoa, semoga tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah menyala lampu. Dan puji Tuhan, lampu menyala dan kami bertiga teriak. Dan mungkin yang di luar itu berpikir kenapa ini bertiga di dalam. Nah, tanpa membuang waktu kita akan masuk membahas tentang time management atau manajemen waktu. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apakah teman-teman sering merasa kekurangan waktu? Di sebelah kiri saya merasa sering, tidak? Sering. Sebelah kanan sering. Kemudian pertanyaan kedua, apakah teman-teman sering merasa bingung harus melakukan
Dan kita sudah mengetahui apa itu manajemen waktu, mengelola waktu, mengatur waktu. Dan saya akan bertanya kembali, mengapa kita perlu mengelola waktu? Atau mengapa perlu kita memanajemenkan waktu? Mengapa? Sudah tahu tujuannya supaya mengatur waktu, dan mengapa manajemen waktu itu harus dilakukan? Supaya kegiatan lebih produktivitas atau berjalan dengan baik. Pertanyaan ketiga, saya akan lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman. Bagaimana kita memanage waktu atau bagaimana kita mengatur waktu? Kenapa? Kenapa? Menyusun. Perempuan. Yang lain perempuannya atau tidak pernah manage waktu. Ya waktu berjalan saja ya. Apa yang saya lakukan hari itu saja yang berjalan. Agar waktunya cukup. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Apa itu manajemen waktu? Teman-teman, manajemen waktu merupakan sebuah proses pencapaian tujuan dalam kurun waktu tertentu dalam menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Teman-teman lihat kata yang berwarna ungu di situ mempunyai makna. Yang pertama, pencapaian tujuan. Menurut teman-teman apa itu tujuan? Seringkali ditanya cita-cita, apa cita-citamu? Apa tujuan kamu hidup? Menikah, tujuan hidup yang bagus. Yang lain? Pencapaian hidup. Yang lain? Satu dua saja yang dicari. Untuk mencapai keinginan. Tujuan merupakan sebuah hal yang ingin dicapai. Kemudian kurun waktu. Tentu kita tahu waktu berkaitan dengan durasi atau berapa lama kita melakukan kegiatan. Kemudian sumber daya itu berkaitan dengan bahan, materi, dan tenaga. Di mana tenaga itu berkaitan dengan kita manusia. Kemudian efektif, mengutamakan hal yang lebih penting, mengutamakan hal yang lebih prioritas. Kemudian efisien, cara kita untuk melakukan apa yang ingin kita capai dengan baik. Nah, kita masuk ke dalam time management atau manajemen waktu. Bagaimana kita mengatur diri kita dalam mengerjakan setiap tugas atau kegiatan kita agar berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, teman-teman, time management atau manajemen waktu adalah mengatur diri dalam melakukan kegiatan. Sudah sering dilakukan? Belum? Sudah? Kadang-kadang. Jadi kalau bangun pagi, apa yang ada di depan itu yang harus dilakukan. Sering begitu? Sering. Biasanya kalau malam kan berpikir dulu, besok mau lakukan apa ya? Tetapi paginya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, memikirkan. Mari kita memikirkan sama-sama teman-teman waktu bagi setiap orang. Satu hari berapa jam? 24 jam. Satu minggu berapa hari? 7 hari. Satu bulan berapa hari? 30 hari. 30 hari. Dan ada yang 28, ada yang 29. Dan satu tahun berapa hari? 365 sekalian berasnya. Apakah teman-teman sering merasa satu hari 24 jam itu kurang? Kurang. Satu minggu 7 hari merasa kurang? Kurang. Mau tambah 8 hari? Satu tahun 300
seringkali tujuan sama prioritas itu bagaimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tujuan adalah apa yang ingin kita capai. Kita berusaha untuk mencapai apa yang ingin kita capai. Kemudian prioritas, apa yang pada saat itu harus kita lakukan. Prioritas diutamakan. Pada saat itu harus mau tidak mau harus kita lakukan. Dan tujuan itu masih kita berproses bahwa kita akan berpikir ini adalah hal yang ingin saya capai. Tetapi prioritas itu sendiri merupakan sebuah hal yang harus dilakukan pada saat itu, tidak bisa ditunda dan harus dikerjakan. Teman-teman berada pada posisi yang mana? Seringkali mengalami masalah pada tujuan atau seringkali mengalami masalah. Teman-teman, dari pemaparan materi yang telah dibawakan sudah Dinda, kita tahu bersama bahwa kita pemuda-pemudi yang datang pada saat ini tentu mempunyai waktu yang sama di sisa jari kita yang mengelola waktu kita dengan baik. Nah, untuk itu teman-teman, saya minta izin dulu sama teman-teman, apakah kita mau melaksanakan ini SBG karena melihat waktu yang sudah agak larut. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, untuk itu teman-teman kita lanjut ke materi selanjutnya. Nanti kita rangkum ke pertanyaan yang supaya baik, saudara Kian, silakan. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materi. Slide-nya. Oke, kita akan belajar bersama-sama mengapa perlu untuk memanajemen waktu. Oke, karena ketika kita mengatur waktu dengan baik, ada hasil yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita mempunyai perspektif yang baik. Kita mempunyai pengertian yang baik terhadap waktu. Nah, seringkali kita menyalahkan waktu. Waktunya terlalu singkat, padahal yang perlu disalahkan adalah diri kita sendiri. Cara kita untuk mengatur waktu itu yang keliru. Nah, jadi ketika kita berhasil untuk mengatur waktu kita dengan baik, kita punya pemikiran, kita punya perspektif yang baik dan benar terhadap waktu itu. Kemudian bagian yang kedua adalah kreativitas yang tinggi. Nah, ketika kita memanajemen waktu teman-teman, misalnya dalam satu hari itu kita hanya melakukan 7 aktivitas, tetapi karena waktu kita itu sudah teratur, kita dapat melakukan 5 aktivitas, kita dapat melakukan 16 aktivitas. Yang dulunya kita tidak sempat olahraga, akhirnya kita bisa olahraga karena adanya waktu yang terstruktur dengan baik. Kemudian bagian yang ketiga, waktu untuk diri dan keluarga. Teman-teman sudah meluangkan waktu dalam satu tawarin pasal 22, mungkin bisa teman-teman perhatikan di rumah Alkitabnya, atau bisa juga sekarang dilihat. Satu tawarin pasal 22 di sini berbicara tentang Daud yang mendapatkan firman untuk membangun bait Allah. Nah, poin yang pertama, firman yang Daud terima menjadi prinsip bagi seluruh tindakan Daud menyiapkan pembangunan bait Allah. Apa yang Daud utamakan? Yang Daud utamakan itu adalah firman, ketetapan dari Allah. Nah, itulah yang kemudian Daud lakukan pertama kali. Kemudian yang kedua, penyiapan diri Salomo agar taat kepada Allah, menempati prioritas mendahului persiapan material. Jadi bukan tentang materi yang Salomo dahulukan, tetapi karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Karena waktu itu kembali kepada Daud. Daud terlebih dulu mendahului firman Tuhan. Jadi waktunya Daud ia dahului dengan firman Tuhan. Kemudian Salomo bukan tentang material untuk membangun bait Allah, tetapi tentang ketaatannya kepada Allah, tentang waktu itu. Dan yang ketiga adalah penyediaan material. Jadi teman-teman, ketika kita mendahului firman, kemudian kita mendahului ketaatan kita, dan akhirnya kita yang bagian yang ketiga, akhirnya kita menyediakan material atau kehidupan kita setiap hari, aktivitas kita setiap hari.
dan ada tadi 4 prioritas. Teman-teman memilih mau prioritas yang pertama, kedua, ketiga atau keempat. Untuk orang yang mau mengatur waktunya dengan baik, tentunya harus memilih prioritas di poin pertama tadi. Lanjut, buat rencana harian. Jadi teman-teman kita perlu membuat rencana harian. Jam sekian saya akan lakukan ini, jam sekian, jam sekian. Tapi kita juga harus konsisten. Ngapain buat jadwal kalau akhirnya kita tidak konsisten? Bahkan sudah ditulis di temboknya, ada madingnya di kamar, tapi tidak konsisten. Untuk apa? Jadi kita perlu konsisten teman-teman. Kemudian mulailah dengan pekerjaan yang paling sulit. Jadi kita perlu belajar untuk dari pekerjaan-pekerjaan yang sulit, karena pekerjaan yang sulit itu jangka waktunya bisa agak lama kita kerjakan. Jadi kita perlu memulai, kita perlu menyicil kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih sulit. Kemudian menggunakan waktu deadline. Jadi kalau misalnya bukan berarti deadline-nya tanggal 7, ya tanggal 7. Jadi kalau deadline-nya tanggal 7, tugasnya perlu kita selesaikan di tanggal 4, tanggal 6, seperti itu. Oke, lanjut. Jangan terlalu banyak menunda. Nah teman-teman, saya sering terlalu banyak menunda, dan saya meyakini saat ini juga banyak teman-teman yang sering kali menunda. Ketika kita menunda-nunda, kita juga sudah gagal untuk mengatur waktu kita. Jadi mari teman-teman terus belajar untuk tidak menunda-nunda. Dan hindari gangguan. Ketika teman-teman mau komitmen untuk mengatur waktu dan teman merasa bahwa kayaknya ini mengganggu saya untuk berkomitmen mengatur waktu, kita perlu menghindari gangguan ini. Misalnya main game. Game ini membuat saya gagal untuk mempergunakan waktu dengan baik. Mungkin bisa Mobile Legends-nya dihapus dulu, atau mungkin bisa jangan dulu dihapus karena kayaknya terlalu berat. Mungkin satu hari lah, tentukan jamnya. Nah, secara perlahan-perlahan kita menghindari hal-hal yang mengganggu kita untuk hidup disiplin. Oke? Dan istirahat yang cukup. Teman-teman, istirahatnya cukup atau tidak? Nah, saking tidak cukupnya waktu, istirahat saja tidak cukup teman-teman. Saking padatnya pekerjaan, istirahat saja tidak cukup. Pengalaman hidup tentang bagaimana memiliki waktu, khususnya dalam pelayanan, atau yang mungkin ada teman-teman yang bertanya seputar materi pembelajaran pada hari ini, itu teman-teman silakan. Perkenalkan, nama saya Andre. Saya belajar dari apa yang tadi teman-teman boleh sampaikan ya lewat materi ini. Jujur saya salah satu orang yang kurang baik dalam membagi waktu. Dan dari materi yang saya dapatkan tadi, saya melihat ada beberapa poin yang tadi dijelaskan oleh Dian, bahkan juga dari Belinda, tentang skala prioritas. Ada hal yang mendesak dan penting, ada hal yang tidak mendesak dan penting, ada juga yang tidak penting tapi mendesak, dan yang keempat itu ada yang tidak mendesak dan tidak penting. Nah seringkali saya bingung ini, kalau misalkan dalam melakukan suatu kegiatan atau misalkan dalam pekerjaan, ketika mendapatkan hal-hal yang mungkin bisa mengganggu dalam pekerjaan, atau contoh lain, ketika sudah mengatur waktu untuk misalkan di pagi hari mau saat teduh seperti yang tadi dijelaskan atau beribadah, tapi kadang tiba-tiba ada saja hal-hal yang membuat saya bisa menghambat atau tidak melaksanakan apa yang menjadi rencana di awal.
ya bagaimana cara saya bisa menentukan mana yang masuk dalam hal yang lebih penting dan mendesak, dan mana yang tidak penting dan mendesak. Begitupun juga mana yang lebih tidak mendesak tapi itu penting. Karena saya sulit membedakan dalam mengambil keputusan, yaitu tiap hari. Karena tiap hari kita pasti diperhadapkan dengan keputusan, entah kita besok mau melakukan apa. Jadi itu pengalaman saya. Nah, mungkin dari antara teman-teman juga bisa sharing ke kita bagaimana cara menentukan yang mana yang lebih benar-benar itu lebih prioritas, khususnya kita sebagai anak muda. Karena tentu ya anak muda punya banyak sekali kesibukan maupun juga kegiatan di luar sana yang bisa kita tidak tahu ya. Kadang saja ada tiba-tiba panggilan atau mungkin saat kita tidak ada kegiatan, ya kita tiba-tiba bingung mau melakukan apa yang perlu kita lakukan. Kira-kira dimengerti ya? Ya, oke. Terima kasih. Mengenai pertanyaan itu jawab oleh sebenarnya. Ya, terima kasih Kak untuk responnya. Sebenarnya saya sangat berhati dari Kak itu. Saya bukan berarti mau mengajar, saya hanya mau sharing juga tentang kehidupan saya. Saya rasa hampir semua kita juga mengalami apa yang dirasakan oleh Kak Andre ya kalau di sini. Soalnya kalau di LPMI lebih dikenal Kak Andre. Oke. Teman-teman juga pasti pernah mengalami, misalnya ketika malam kita sudah berencana untuk bersaat teduh, tetapi saat pagi tiba-tiba ada panggilan. Nah, tiba-tiba kita diharuskan untuk melakukan, misalnya nih, KMU tiba-tiba dipanggil ke kantor LPMI, ada sesuatu yang perlu diurus, dan ini sangat mendesak. Nah, padahal KMU sudah menjadwalkan untuk melakukan saat teduh. Nah, kalau saya secara pribadi dalam situasi seperti ini, mungkin saya tidak akan melakukan saat teduh. Saya tidak akan melakukan saat teduh. Saya mungkin akan berdoa dan tentunya saya akan ceritakan kepada Tuhan, ada hal yang mendesak yang perlu untuk saya lakukan. Bukan berarti saya tidak mementingkan saat teduh ini, tetapi karena memang ada sesuatu hal yang sangat mendesak. Misalnya ada yang memang harus diurus di kantor LPMI dan itu adalah sebuah pelayanan. Nah, jadi pelayanan itu atau beribadah sama Tuhan itu bukan hanya ketika kita berdoa, ketika kemudian kita membaca Alkitab, tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang penting untuk orang lain, itu menurut saya secara pribadi sudah termasuk dalam pelayanan. Atau misalnya tidak diminta-minta, Kak itu sudah mau saat teduh, tiba-tiba ada yang kecelakaan, mungkin keluarga atau saudara, dan itu sangat mendesak Kak itu untuk hadir di situ, memberi pertolongan, membawa ke rumah sakit. Dan menurut saya yang perlu diprioritaskan di sini adalah menolong orang yang sedang kecelakaan itu. Karena itu adalah bagian pelayanan kita, itu adalah bukti iman kepada prioritas. Perlu kita tekankan pada diri kita dan setiap orang bahwa setiap orang mempunyai skala prioritas yang berbeda.
setiap orang mempunyai skala prioritas yang berbeda, tergantung dari pribadi itu masing-masing. Itu dari kami kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Yang diberikan oleh teman-teman kepada Kengro, apakah ada tambahan dari jawaban yang telah diberikan? Sedikit. Mungkin dari setiap kita punya skala prioritas yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri dan bagaimana kita bisa dalam satu hari itu, ketika mungkin kita sudah menentukan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari, ya kita bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi ke depannya. Jadi kita bisa lebih menyesuaikan dengan apa yang kita sudah rencanakan. Kalau misalkan di pagi hari kita sudah rencanakan untuk melakukan ini, tapi tiba-tiba ada yang lebih mendesak, ya mungkin kita perlu lebih menimbang, yang berpikir kira-kira apakah kalau saya lakukan ini tidak terlalu mendesak dan juga penting. Ya, itu mungkin kalau bagi saya ya sudah jelas. Terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan. Baik. Perkenalkan, nama saya Febri Febriani. Sebenarnya saya sudah bukan pemuda. Baik, tadi materi kedua menampilkan 7 tips, yaitu salah satunya jangan menunda waktu. Di sini saya ingin bertanya, apakah Anda sendiri sudah melakukan salah satu tips itu, dan apa yang Anda lakukan agar tetap teratur dalam menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas Anda sebagai mahasiswa atau mahasiswi? Terima kasih. Tapi saya usahakan yang pertama itu memang melihat bagaimana prioritas. Nah, seringkali juga misalnya saya sudah menetapkan untuk bangun pagi pada saat teduh, juga saya berusaha untuk menjadwalkan jadwal saya hari itu. Biasanya saya pakai alarm di HP. Jadi kalau misalnya waktunya PR, baca Alkitab, akan bunyi alarmnya PR. Kalau misalnya waktunya saat teduh biasanya bunyi, waktunya kerja tugas biasanya bunyi. Tetapi seringkali juga ada yang terabaikan. Dan saya sangat mengakui itu sama teman-teman. Seringkali banyak yang terabaikan. Tetapi ada juga saya mengalami kondisi yang sama dengan Kak Andre. Ketika saya akan melakukan ini, ada hal penting yang harus saya lakukan. Tetapi ketika saya akan melakukan sesuatu, saya belajar untuk bagaimana melihat prioritas dulu. Nah, jadi kalau ditanya salah satu tips yang sedang berusaha untuk saya lakukan, saya sedang berusaha melakukan tentang prioritas. Mana yang perlu untuk saya prioritaskan. Tetapi teman-teman bukan berarti sudah sempurna. Saya juga masih jatuh bangun, tetapi yang paling penting kita tetap berusaha. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya pun sudah lama juga sering sekali saya tidak mau menunda waktu karena susah di diri kita sendiri, susah di diri kita, bahkan menderita. Bahkan biasa orang yang sakit karena saking menunda waktunya itu. Kemudian tips yang bisa kita berikan, yang saya alami sendiri, yang pertama itu adalah belajar satu persatu, melihat apa yang sudah saya alami sebelumnya. Ternyata menunda kegiatan itu merupakan sebuah hal yang membuat kita menderita sendiri. Dan saya yakin dalam menunda pekerjaan itu tidak bisa dihindari, pasti akan selalu terjadi dan terjadi. Tergantung kembali lagi kepada kita, apakah kita akan terus berada pada menunda waktu itu dan membuat diri kita sendiri menderita, ataukah perlahan-lahan kita mulai meninggalkan cara menunda waktu. 5 menit dulu misalnya, seringkali kita menunda waktu 10 menit, di alarm 10 menit lagi lah. Tapi pelan-pelan kita melihat dulu, 5 menit mau, 5 menit mau. Kita lihat dulu, apakah pada saat saya merubah pola waktu saya ini, apakah berdampak kepada saya, ataukah tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali, baru saya mencari apa sih hal yang bisa saya lakukan sehingga menunda waktu ini perlahan-lahan bisa saya kurangi. Kembali kepada pribadi kita sendiri. Karena setiap kita mempunyai prioritas sendiri.
di sini mengenai mungkin yang saya alami lah biasa. Mungkin kan malamnya saya sudah buat jadwal atau biasa orang bilang to-do-list kan, to-do-list atau buat jadwal. Nah, misal saya sudah buat jadwal besoknya saya melakukan ini, misal saya bangun jam 5 saat tidur atau ya saat tidur sudah tidur atau berolahraga. Nah, saya mau kuliah jam berapa? Nah, berarti saya harus berangkat saat jam 7 atau setengah 8. Nah, ketika saya sudah buat jadwal itu atau besoknya saya melakukan, nah yang biasa terjadi itu hal-hal yang tidak terduga atau di luar ekspektasi kita. Misal kita sudah rencana saya berangkat jam 7, berarti mungkin saya sampai di kampus setengah 8. Nah, di jalan itu ada saja hal-hal yang tidak terduga atau kita tidak inginkan, misalnya macet atau bocor. Nah, kan itu sudah merupakan hal di luar kendali kita. Nah, mungkin kita pikir astaga, ini jadwal saya atau to-do list yang sudah saya buat ini sudah berantakan karena ada hal-hal saja yang tidak bisa kita kontrol atau hal-hal yang tidak terduga terjadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi dari siapa? Oke, baik, saya pertama dulu yang akan menjawab. Hal yang tidak terduga itu di luar kendali kita manusia. Tidak ada yang tahu bahwa besok di sini akan terjadi kecelakaan, kecuali itu sudah direncanakan. Dan saya kira teman-teman sudah tahu di daerah ini macet, di daerah ini jam segini macet, di daerah ini jam segini tidak macet. Jadi kalau mau mengetahui tentang terlambat ke kampus, harusnya kalau sudah mengetahui macet, maka berangkatlah dari awal. Berangkatlah ketika orang-orang belum berangkat bekerja. Misalkan masuk jam 8 dan teman-teman sudah memikirkan atau sudah mengalami bahwa macet jam 7, maka berangkatlah sebelum jam 7. Maka macet bisa kita hindari. Kemudian yang kedua, ketika di jalan terjadi ban bocor, pikirkan juga itu. Sebelum mungkin ada kendala yang kita alami di jalan, kita tidak tahu bahwa ban saya akan bocor ke sini. Untung-untung kalau ada tambal ban, untung-untung kalau ada bengkel yang dekat. Tapi bagaimana kalau tidak? Jadi semuanya itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Pikirkan dengan matang ketika tiba-tiba saya mengalami kendala ini. Pikirkan memang dari rumah. Bayangkan dulu, bayangkan. Ketika saya mengalami kendala seperti ini di jalan dan bengkel jauh atau tempat tambal ban jauh, maka saya harus menelpon orang terdekat di daerah itu. Teman-teman pasti menghafal. Ketika mau ke kuliah, oh di rumah ini teman saya dekat, di sini teman saya dekat, di sini teman saya dekat. Usahakan berpikir terlebih dulu. Oh, saya mengalami kendala ini. Apa yang bisa saya lakukan? Pertama, semakin maju, Grab. Kedua, panggil teman yang terdekat. Dan ketiga, kalau bisa mau berjalan kaki ya, berjalan kaki. Itu mungkin tips dari saya dan mungkin kurang sepakat, tapi itulah pendapat dari saya. Saya kembalikan kepada saudara Lilian untuk menambah. Ya, saya tambahkan sedikit. Mungkin kakaknya bangun jam 6 pagi, kemudian saat teduh, kemudian mengatur sarapan, kerjakan apa segala macam, dan harus siap-siap di jam 7 karena kuliahnya jam 8. Nah, karena mengetahui seperti itu sama yang dikatakan Dewi, mungkin perlu jam bangunnya diundur lagi. Karena bangunnya jam 6, mungkin perlu bangunnya setengah 6 supaya saat teduh, jadi tidak terlalu terburu-buru. Dan soal kayak ban bocor itu sangat penting kita cek dulu dari rumah. Kan biasanya apalagi yang laki-laki tahu kalau ban yang bocor itu seringkali atau bocor terus biasanya sudah punya ciri-ciri. Nah, jadi sangat perlu untuk melihat segala sesuatunya sebelum berangkat, memastikan segala sesuatunya tetap aman. Ya mungkin itu. Terima kasih. Boleh hadir pada saat hari ini dalam pembinaan
untuk materi pada hari ini. Baik. Dalam kesempatan ini mungkin saya ini sangat mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudari yang sudah memberikan waktu dan memberikan pengetahuan soal manajemen waktunya. Mungkin apa yang teman-teman juga sampaikan di debat ini semoga juga tidak hanya sia-sia di kehidupan teman-teman, kita sama-sama saling belajar untuk memahami apa itu manajemen waktu. Karena mungkin juga saya pribadi soal waktu itu bukan punya kita. Bagi saya, waktu itu bukan punya kita hanya mengelola. Nah, waktu itu hanya punya Tuhan. Dan mungkin saya juga baru ketemu sama kakak kehidupan, kakak Wisnu, kakak Ian, kak Wina kan sudah 2 bulan, sudah mau selesai juga ya. Oh belum kan, masih rindu dikenal. Jadi temannya memang benar. Ya mungkin setelah ini mungkin ada juga teman-teman dalam jajaran berkat makanan dengan kita harus makan di belakang saja, karena bawa makanannya di dalam, akan jangan sampai kita solusikan ke mulai kembali. Dan mungkin ya juga teman-teman yang memang sudah dicari, mungkin ya silakan, ada juga pulang, karena juga nanti hujan. Yaitu teman-teman juga menyediakan juga mungkin nanti dan kami bisa atau saya pilih teman juga saja terakhir. Barangkali tahu masih ada. Ya mungkin itu saja ya mungkin ya yang saya sampaikan, karena mungkin yaitu yang seperti tadi, semoga teman-teman apa yang sampaikan di depan semoga tidak sia-sia dan diberikan kepada kalian juga. Semoga apa yang teman-teman berikan kepada saudara-saudari di depan sebagai pelajaran dan pengetahuan yang baru dari teman-teman. Dan mungkin itu saja dari saya. Shalom. Boleh diterima untuk melakukan pembinaan di Cimako Kanan, khususnya melakukan pembinaan kepada kita pengemudi tentang materi manajemen. Itu bersama dengan saudara dia dengan kesempatan. Teman-teman mungkin singkat saja, sudah takut, kami sangat berterima kasih pertama-tama kepada Bapak Pendeta di tempat ini, kepada Bapak Ibu Majelis, bahkan secara khusus kepada pengurus pemuda di tempat ini, teman-teman sekalian yang memperkenankan kami untuk melakukan pembinaan di tempat ini. Kami melakukan pembinaan teman-teman bukan berarti kami sudah berhasil untuk mengatur waktu kami dengan baik, tetapi karena justru kami belum berhasil untuk mengatur waktu, dan kami juga ingin agar teman-teman juga tidak menjadi orang yang gagal untuk mengatur waktu. Jadi mari melalui materi saat ini kita semua sama-sama belajar untuk mengatur waktu dengan baik.